Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo kita subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin mengupload video barunya. Menantu terbaik bab 294 bukti pembelian. Lin Yu tidak terburu-buru untuk berbicara, memeras sedikit salep dan mengendusnya di antara jari-jarinya, memastikan bahwa salep itu asli dan diproduksi di pabriknya sendiri. Namun, bengkel produksi salep ini dijaga oleh tentara khusus, dan karyawan harus menggeledah tubuh mereka saat keluar masuk kerja. Bagaimana bisa keluar dari pabrik, dan yang lebih aneh lagi, dikembalikan ke Wan Weiyun. Yah, itu pabrik farmasi Anda, kan? Tidak ada yang perlu dikatakan sekarang, kata si hidung merah agresif, wajahnya penuh kepuasan. Di mana Anda membeli obat ini? Lin Yu juga bertanya ragu-ragu tanpa mengekspos mereka secara langsung. Jangan tanya di mana saya membelinya. Ngomong-ngomong, Anda bisa mengakui bahwa obat ini milik keluarga Anda, ucap si hidung merah sambil mencubit pinggangnya. Itu memang keluarga kami. Apakah Anda membuat saya kehilangan uang atau meminta saya untuk pergi ke TV untuk meminta maaf? Saya setuju, tetapi Anda harus memberitahu saya dari mana salep itu berasal. Lin Yu tersenyum dan menatap hidung merah, mata penuh makna yang dalam. Hidung merah segera merasa malu. Dia tidak berharap Lin Yu memiliki sikap yang baik. Dia juga tidak mengharapkan Lin Yu untuk menanyakan intinya tentang di mana dia membeli obat. Karena salep ini tidak dibelinya, maka diberikan kepadanya oleh Wan Weiyun, jadi dia agak bingung untuk sementara waktu. Hei Jiarong, dari mana mereka membeli salep ini? Apa penting bagimu meminta maaf karena kehilangan uang? Lagi pula, apa kau tidak tahu apotek dan supermarket mana yang menjual salep milikmu sendiri? Tidak lebih dari membeli dari tempat-tempat ini. Wan Weiyun melihat bahwa hidung merah tidak tahu mengapa, jadi dia dengan cepat melangkah untuk membantu. Ya, hidung merah itu mengangguk penuh semangat. Kamu peduli di mana kami membelinya, asalkan dari pabrik farmasi kamu. Itu tidak akan berhasil, Anda harus memberikan bukti untuk semuanya. Lin Yu tersenyum dan berkata, saya dapat menyetujui semua permintaan Anda. Tetapi Anda harus menunjukkan bahwa Anda membeli tiket salep untuk membuktikan bahwa Anda membelinya. Kamu tidak dapat menemukan tiket kecil. Hidung merah mengerutkan kening dan berkata dengan dingin. Tidak apa-apa jika Anda tidak dapat menemukannya. Anda dapat mengetahui apotek mana yang membelinya, dan kami dapat memeriksa catatan pembeliannya, kata Lin Yu tidak tergesa-gesa. Benar. Kami hanya menanyakan di mana kamu membeli obat itu, permintaan ini tidak terlalu banyak. Li Zhensheng berkata dengan suara yang dalam. Dia ingin kamu memberikan itu padanya. Apa yang kamu takuti, berikan itu padanya secepatnya. Ya, cepat cari tiket kecil untuknya, jadi dia tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Atau tunjukkan informasi transfer. Sekelompok penonton menjadi yang pertama merasa cemas. Melihat hidung merah ragu-ragu, mereka bingung dan bertanya-tanya mengapa begitu sulit memberikan informasi pembelian. Hidung merah itu penuh dengan rasa malu, keringat dingin keluar di dahinya, dan tanpa sadar dia kembali menatap Wan Weiyun. Apa pendapatmu tentang dokter terkenal Wanda? Mereka tidak membelinya untukmu. Lin Yu tersenyum dengan tangan di belakang punggungnya, tenang dan santai. Wan Weiyun terkejut ketika mendengar ini, dan merengut dengan wajah lurus dan memerah hidungnya. Ya, apa pendapatmu tentang aku? Jika seseorang ingin membeli informasi, berikan saja kepada mereka. Setelah mengatakan itu, dia secara tidak sengaja mengedipkan mata ke hidung merah, melirik pria dengan kaki yang terluka di tanah. Hidung merah langsung memahaminya, berbalik dan berkata dengan marah pada Lin Yu, tidak bisakah saya memberikan informasi pembelian nanti? Bagaimanapun, obat itu milik Anda. Pulang, sekarang saudara laki-laki saya sedang sekarat, tidak bisakah Anda peduli dengan pasien dulu?
Bukannya aku tidak peduli padanya, tapi dia bukan apa-apa. Lin Yu menggelengkan kepalanya, melirik pria yang terbaring di tanah, dan berkata, cedera kakinya hanya berlangsung selama 1 atau 2 jam. Ini fatal, dan komanya hanya berpura-pura. Begitu suaranya jatuh, hidung merah dan kulit Wan Weiyun berubah, kepanikan melintas di matanya, dan kelopak mata pria yang terbaring di tanah itu melonjak. Lin Yu benar. Cedera kaki pria itu hanya luka sebelum dia datang. Wan Weiyun memberinya sedikit obat dan mengembangkan gejala borok dan purpura. Tentu saja, dia dan Retno Setu sangat putus asa. Hadiah Wan Weiyun secara alami sangat murah hati. Kamu kentut. Kamu meludahi seseorang. Adikku terluka kemarin. Retno Setu menahan kepanikan di dalam hatinya, dan berkata dengan getir, ini adalah hasil dari penggunaan obatmu pagi ini. Bagaimana bisa menjadi sangat serius jika dipotong saja? Semuanya, kan? Itu dia, lukanya busuk seperti itu, bagaimana mungkin dipotong saja? Berbicara seperti ini agak tidak tahu malu, kan? Apakah kamu ingin menyangkalnya? Bukankah itu nakal? Sekelompok penonton juga marah. Jika kamu ingin aku memanggil polisi secara langsung. Wan Weiyun melihat bahwa Lin Yu telah melihatnya, panik, dan berencana untuk mengambil langkah terakhir. Oke, saya akan panggil polisi. Si hidung merah itu segera mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor, bukan 110, tapi nomor pribadi. Tidak lama setelah dia menyelesaikan panggilan, 2 mobil polisi berlari dengan kecepatan yang aneh. Setelah mobil berhenti, 7 atau 8 orang berseragam polisi segera turun. Pemimpinnya adalah seorang pria dengan alis tebal, dan melirik ke semua orang. Berjalan mendekat dan berkata dengan dingin, siapa yang menelepon polisi? Pak, saya, polisi yang saya panggil. Hidung merah berlari dengan tergesa-gesa, dan buru-buru berkata, mereka menjual obat-obatan palsu dan melukai saudara saya, dan mereka tetap tidak mengakuinya. Setelah memahami situasinya, pria dengan alis tebal itu mengerutkan kening, dan berkata dengan dingin kepada Lin Yu, salep yang dia gunakan diproduksi oleh pabrik farmasi Anda. Tidak buruk, Lin Yu mengangguk, dan melirik pria dengan alis tebal itu. Dia melihat bahwa nomor plat mereka bukanlah nomor plat dari cabang Sicheng. Dia menebak bahwa kebanyakan adalah seseorang yang ditemukan Wan Weiyun dari cabang lain, jadi dia tidak berbuat banyak. Perlunya penjelasan. Akui saja. Pria dengan alis tebal itu mencibir, dan menatap Lin Yu tanpa senyuman, kalau begitu tolong ikut dengan kami. Jangan khawatir, aku punya teman yang ingin bertemu denganku sebentar lagi. Mari kita bicarakan hal itu ketika dia datang. Lin Yu berkata sambil tersenyum. Sebenarnya, dia sudah mengirim pesan ke Chen Jun saat hidung merah itu ditelepon. Datanglah ke gereja. Menunggu temanmu datang. Apakah kamu mencoba menertawakanku? Kapan kantor polisi dibuka oleh rumahmu? Pria dengan alis tebal itu mencibir, lalu berkata kepada pria di sebelahnya, bangunkan dia untukku. Ya. Beberapa orang menanggapi dengan suara yang dalam, dan segera mengeluarkan borgol dan mengelilingi mereka. Saudara Li, bukankah kamu sudah lama menggerakkan tangan dan kakimu? Lin Yu berkata sambil tersenyum, beri kamu kesempatan hari ini. Li Zhensheng tertegun, dan kemudian segera mengerti apa yang dimaksud Lin Yu. Dia sangat gembira. Dia meremas tinjunya dan berkata sambil tersenyum, bagus. Begitu suara itu jatuh, dia melangkah maju ke Lin Yu dalam 2 langkah, mengangkat kepalanya dan memblokir tubuh yang kuat seperti beruang hitam, dan berkata sambil mencibir, datanglah jika kamu tidak takut mati. Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu ingin menolak penangkapan? Pria dengan alis tebal itu menggelapkan, dan berkata dengan tajam, beri saya suntikan. Saya akan bertanggung jawab jika terjadi kesalahan. Gengnya menjadi bersemangat mendengarnya, mencabut pentungan mereka, berteriak keras, dan mengangkat lambungnya. Li Zhensheng mencibir di sudut mulutnya dengan tangan yang besar,
dia memimpin dalam menggenggam salah satu pergelangan tangan yang melambai, dan kemudian memutar dengan keras. Pria itu tiba-tiba berteriak. Li Zenseng menendang tongkat di tangannya, dan kemudian menendangnya di depannya. Tubuh itu terbang tiba-tiba, menghantam tanah dengan keras. Pengadilan kematian. Yang lain segera bergegas seperti serigala lapar. Li Zenseng menjilat sudut mulutnya dengan bersemangat, dan melawan balik dengan pentungan, seperti memotong melon dan memotong sayuran, dan satu pentungan jatuh, dan jeritan-jeritan satu demi satu. Pria dengan alis tebal menjadi pucat ketika dia melihat Li Zenseng yang seperti dewa turun dari bumi. Betapa menakutkan keberadaan ini. Memukuli bawahannya seperti memukuli siswa sekolah dasar. Anda harus tahu bahwa anak buahnya telah memenangkan semua tempat dalam kontes polisi kota. Hentikan Laosu, atau aku akan menembak. Melihat sekelompok pria dijatuhkan dalam sekejap, pria dengan alis tebal itu tidak bisa menahan gemetar. Dia buru-buru mengeluarkan pistolnya, membuka asuransi, dan segera mengarahkan moncong lubang hitamnya ke Li Zenseng. Li Zenseng mencibir, tubuhnya yang tidak praktis tiba-tiba bergegas keluar, dan dalam sekejap dia bergegas ke pria dengan alis tebal itu. Pria dengan alis tebal itu terkejut, dan tanpa sadar menarik pelatuknya, tetapi tongkat di tangan Li Zenseng sudah mengenai lengannya. Pria dengan alis tebal itu menjerit, telapak tangannya kendor, dan senjatanya langsung jatuh ke tanah. Li Zenseng menendangnya dan duduk di tanah, lalu menginjak pistol di tanah, dan berkata dengan dingin, sama seperti kamu bisa memainkan senjata. Wow, berani serang polisi, tunggu. Laki-laki dengan alis tebal itu merangkak ke samping, lalu mengeluarkan ponselnya dan memutar telepon. Hei, khusus, tim SWAT. Aku butuh dukungan. Ekspresi wajah Wan Weiyun dan Hong No itu berubah drastis saat melihat skill Li Zenseng. Penonton kerumunan juga tampak ketakutan, dan tiba-tiba terdiam, seolah arogansi di awal sudah hilang. Mata Wan Weiyun berputar, dan kemudian senyum dingin muncul di wajahnya. Melihat Lin Yu, matanya penuh percikan api, berisik, kasar, dan semakin buruk suaranya. Semakin menyedihkan kematian He Jiarong Anda, kapten tim polisi kriminal. Berani bertarung, Anda mencari kematian sendiri. Kalian jangan lari, tunggu. Setelah pria bertubuh tebal itu menyelesaikan panggilan, dia menunjuk ke Lin Yu dan Li Zenseng dan mengutuk. Tetapi dia takut Li Zenseng akan memukulnya, jadi dia bersembunyi di balik kerumunan. Siapapun yang lari adalah cucumu. Li Zenseng juga tidak takut, masalah besarnya adalah menangkapnya dan berjongkok selama 1 atau 2 tahun. Aku membuat mulutmu keras. Ketika tim polisi khusus datang, aku akan membiarkan mereka menjadi yang pertama menembakmu. Pria dengan alis tebal itu mengertakkan gigi dan membenci. Orang seperti Li Zenseng harus segera ditembak. Kali ini, sebuah jeep hijau melaju perlahan. Setelah berhenti di pinggir jalan, seorang pemuda berseragam militer turun dari mobil. Itu Chen Jun. Setelah turun dari mobil, dia lari ke belakang mobil dan membuka pintu. Seorang pria dengan pakaian kasual abu-abu keluar dari mobil, membawa 2 kotak suplemen di tangannya, dan menyerahkannya kepada Chen Jun. Lu Shaojing. Lin Yu terkejut ketika dia melihat Lu Shaojing, tetapi dia tidak berharap Lu Shaojing datang ke sini secara langsung. Dia tidak perlu mengambil bagian dalam masalah kecil ini, bukan? Apalagi, dalam SMS yang ia dan Chen Jun kirimkan, tidak disebutkan kebocoran obatnya. Namun ia telah sembuh dari penyakitnya dan hidup kembali. Ia memintanya untuk bergegas dan membicarakan sesuatu dengannya. Lin Yu tampak bersemangat dan baru saja akan menyapa. Lu Shaojing segera melambaikan tangannya untuk memotongnya, seolah-olah dia tidak ingin mengungkapkan identitasnya. Lagi pula, ada begitu banyak orang di sekitarnya. Lin Yu juga segera bereaksi, tersenyum cepat, dan kemudian berkata, Tuan Lu, saya tidak mengharapkan Anda untuk datang juga. Kudengar kau sakit, jadi aku datang ke sini untuk melihatnya.
Lu Shaojing berkata sambil tersenyum. Dia baik-baik saja di sore hari. Dia ingin datang mengunjungi Lin Yu, tetapi dia tidak menyangka Lin Yu akan mengumpulkan begitu banyak orang di sini. Tuan Ho, apakah Anda sibuk di sini? Apa yang terjadi? Lu Shaojing melihat sekilas kedua spanduk yang sudah ditarik oleh pria berkaki berlapis selimut itu di tangga, dan tahu bahwa sebagian besar insiden medis telah terjadi di Huisengtang. Tampaknya situasinya serius dan bahkan polisi pun waspada. Oke, He Jiarong, penyelamat ada di sini. Sudah kubilang, polisi kami sedang menangani kasus ini dan tidak ada yang punya hak untuk campur tangan. Pria dengan alis tebal melihat seragam militer Chen Jun, dan dia tidak bisa marah He Jiarong. Apakah dia pikir akan berguna untuk mendapatkan pasukan? Ada seorang kapten dan pensiunan orang tua. Dia benar-benar tidak peduli. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.